Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum. Hari Jumat malam ya, weekend. Gua pingin bahas sedikit ya kaitannya dengan video sebelumnya. Yaitu kan komentar dari Gary Neville yang mengatakan bahwasanya kurang lebih nih ya, dengan kedatangan Cristiano Ronaldo nih tidak menjamin ya kalau Manchester United itu akan memperoleh gelar ya, terutamanya gelar Liga begitu ya. Gue pingin bahas sedikit, tapi bukan langsung, bukan spesifik ke sana sih ya. Gue pingin agak gue kombinasikan sedikit topiknya, itu ada tentang Ole Gunnar Solskjaer ya, kaitannya dengan ya apa yang harus didapat oleh Ole Gunnar Solskjaer musim ini ya, untuk dia supaya tetap stay, atau kalau tidak ya dia dipecat ya. Ini kan cukup banyak dibahas ya, terutama setelah kedatangan Cristiano Ronaldo, terutamanya lagi dengan kegiatan bursa transfer Manchester United yang bisa dibilang cukup baik ya musim ini kan. Ada Rafael Varane, ya, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo ya kan, plus pemain-pemain yang sudah ada di Manchester ya, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Cavani, Rashford, Greenwood, Luke Shaw, ya kan, Harry Maguire dan lain-lain. Ini kan artinya kualitas skuadnya ini banyak yang bilang kualitas skuad yang harusnya mampu bersaing menjadi juara ya. Bahkan banyak juga yang berkomentar kalau seandainya kan ya piala itu wajib ya, piala itu hukumnya wajib di musim ini. Nah, kalau piala itu wajib, nah ini yang pingin gue bahas ya. Ya, tolak ukurnya seperti apa? Apakah betul piala atau hal yang lain begitu ya? Oke, kita mulai dari piala dulu ya. Kalau ada yang bilang ya piala itu wajib, ya piala apa dulu? Karena kita mengikuti 4 kompetisi ya, Liga Inggris, Liga Champion, Piala FA, dan juga Piala Carling yang karakteristiknya berbeda ya. Kita tahu kok Liga Inggris ya, Liga ya, home and away, ya semua tahu lah ya, nanti terakhir poin naik, perhitungan poin seperti apa. Liga Champions yang ya agak rumit ya, karena ada perjalanannya ini kan ada prasyarat dulu ya, bisa masuk seperti apa ya kan, lalu undian, lalu group stage turnamen, habis itu knockout yang home and away, jadwalnya setiap berapa bulan sekali ya kan, tidak menerus seperti liga katakanlah ya. Nanti final di satu tempat netral. Sementara FA dan Carling punya karakteristik yang lain lagi ya, dimana ini full undian yang sangat memungkinkan terutama di ronde-ronde awal untuk mempertemukan dengan tim-tim divisi bawah ya, bahkan tim-tim dari semi profesional. Ini kan ya beda semua karakteristiknya. Maksud gue begini, ini piala yang mana gitu loh. Karena kalau memang yang penting piala saja kalau gue jadi Ole Gunnar ya, ringan amatiran sih, kalau gue jadi Ole Gunnar ya, gue akan ya sudah piala kan ya, oke, setiap piala FA, piala Carling, gue akan menurunkan tim utama ya. Tujuannya supaya gue dapat piala, supaya gue safe, oke? Nanti kalau seandainya kan ada jadwal di antaranya Liga atau bahkan Liga Champion, gue akan mendahulukan piala FA dan piala Carling ini ya. Katakanlah kenapa? Karena di atas kertas ini chance-nya yang lebih besar untuk dimenangkan. Kenapa ya? Karena ya Carling, FA, piala FA paling nanti ketika quarter final, semifinal ya, baru ada peluang bertemu dengan tim kuat. Tim kuat pun juga tim yang berasal dari Premier League ya, divisi utamanya, kurang lebih begitu, yang ya karakteristiknya sudah tahu lah ya kan, karena sama-sama main di liga juga. Apakah seperti itu? Ya kan, kalau memang hanya piala saja gitu kan, itu kan juga menarik gitu loh. Kalau gue sih melihat langsung aja gue melihat tidak gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau memang piala ya, maka ya kalau gue menilai yang dimaksud dengan piala adalah ya piala Premier League dan juga dan atau ya Liga Champions. Nah, gue tadi berpikir seperti itu. Lalu gue juga melihat oke, apakah bisa ya kita menjuarai? Bagaimana dengan tim-tim lain ya? Di sini gue iseng-iseng melihat Liga Champions dulu ya. Ini kan juaranya Chelsea kan ya. Gue pingin melihat bagaimana sih perjalanan Chelsea itu di Liga Champions ya, di musim 2018-2019 ya. Ternyata Chelsea itu bermain di Europa League ya kan. Tahun itu dia tidak bermain di Champions League.
bermain di Europa League dan berhasil juara ya, menang 4-1 melawan Arsenal. Semusim kemudian Chelsea bermain di Liga Champions ya kan, di group stage bersama Valencia, Ajax dan Lille, mentok di babak 16 besar, kalah oleh Bayern München ya kan. Baru di musim 2020-2021 Chelsea akhirnya jadi juara Liga Champions ya. Nah, maksud gue apa sih? Gue pengen memperlihatkan ada progres di situ ya, dan progresnya pun juga perlahan-lahan gitu loh, tidak langsung ujuk-ujuk jadi juara gitu ya, kan tidak gitu ya. Ada proses ya kan, juara Europa League dulu, setelahnya di Liga Champions, group stage mampu lolos ya kan, baru di babak, walaupun cuma sampai babak 16 besar ya, baru sekarang juara ya. Contoh lain ya yang gue lihat juga adalah Liverpool sebelum menjuarai Liga Champions tahun 2018 tahun 2019, di setahun sebelumnya Liverpool itu kan di Liga Champions ternyata mentok di final, kalah dengan Real Madrid 3-1 ya kan. Artinya ada proses dan progres, tidak ujuk-ujuk ya. Bahkan kalau gua ngelihat tahun 2019 tahun 2020 ya, di Liga Champions ya semusim setelahnya mengalami kemunduran karena kalah di round 16 ya. Jadi itu tadi ada progress and then dia turun lagi ya kan. Tidak menjamin bahwasanya progress itu akan selalu. Itu yang pengen gue sampaikan. Ini kaitannya dengan Manchester United di Liga Champions ya. Nah, sekarang bagaimana kita di Liga Champions? Oke. Musim lalu kita, ini langsung aja ya, head to headnya pakai musim lalu, kita tidak mampu lolos dari grup ya kan. Memang pada saat itu grup kita grup neraka, katakanlah demikian, tapi faktanya kita tidak mampu lolos. Dan kalau gua ngelihat faktor utama pada saat itu adalah lebih ke mental ya. Nomor satu mental dulu. Dimana kita ketika sudah dalam keadaan di atas angin ya kan, kita sempat beberapa kali menang, ternyata termasuk lawan PSG ya kan di Paris. Setelahnya kita mulai menukik turun itu ketika kita kalah di Istanbul ya kan, di partai yang diperkirakan kita at least harusnya bisa memetik 1 poin ya kan, tapi justru kita kalah. Setelahnya justru kita tidak lolos ya kan. Memang pada saat itu ada masalah ya, cedera dan lain-lain. Tapi kalau gue melihat nomor satu itu masalah ada di mental ya. Dan bagaimana dengan sekarang gitu? Apakah bijak setelah kemarin kita lolos grup saja tidak ya kan? Lalu musim ini kita berharap kita juara Liga Champions ya kan? Alasannya ya ada pemain A, B, C. Ya ringan amatiran ala gue. Kalau gue menganggap ya tidak gitu. Lalu di mana progresnya yang bisa diberikan ya di untuk Liga Champions ya? Kalau gue sih tidak muluk-muluk ya, lolos knockout, as simple as that gitu ya. Memang akan berpikir lah, masa iya lolos grup aja ya? Gue juga berusaha untuk realistis ya. Gue kasih tadi contoh Chelsea dan juga Liverpool, bagaimana langkah mereka sebelum juara Liga Champions ya kan. Gue berpikir kalau musim ini Manchester United bisa sampai semifinal, itu sudah progres yang sangat-sangat pesat untuk tolak ukur di Liga Champions ya. Sekarang kita bergerak ke Liga ya kan. Liga ini gua langsung menatap ke Liverpool ya. Bagaimana Liverpool ini sama kayak Manchester United kan, cukup lama tidak menjuarai Liga ya kan. Bahkan mereka lebih lama lagi ya kan. Ternyata sebelum menjuarai Liga Inggris ya kan, di tahun 2019-2020, di mana posisi Liverpool setahun sebelumnya? Ternyata posisi Liverpool ada di runner up. Betul, kita juga musim lalu runner up, tapi ada yang membedakan. Apa itu yang membedakan adalah, ya kalau gue sih praktis, gue langsung melihat selisih ya. Di mana di musim sebelumnya itu selisih 1 poin dengan Manchester City, ya kan? Di mana musim sebelumnya? Musim sebelumnya 2017-2018 ya, Liverpool ada di peringkat keempat. Ya kan, ada di peringkat keempat dengan selisih sebentar, gue sambil lihat datanya nih. Liverpool itu selisih 25 poin dari Manchester City. Coba bayangin, dari 25 poin bisa mengejar 1 poin and then juara, ya kan? Nah, di mana posisi kita musim lalu? Musim lalu kita itu beda 12 poin dari Manchester City. Artinya ya itu tadi, ada gap di sana ya, ada gap
yang cukup besar, karena 12 poin itu kalau menurut gua sih ya di liga itu cukup lumayan jauh jaraknya, cukup telak bedanya ya. Artinya apa? Artinya menurut gua apakah musim ini ujuk-ujuk kita akan jadi juara liga begitu ya? Karena bedanya lumayan jauh loh, 12 poin ya. Dan yang mereka lakukan ya, Manchester City lakukan, mereka juga tidak tinggal diam ya musim ini. Mereka juga mendatangkan pemain ya, semacam Jack Grealish dengan harga 100 juta ya kan. Lalu apakah itu cukup? Oh, lihat bagaimana kedalaman skuad dari Manchester City ya. Bagaimana solidnya Manchester City, bagaimana pemain-pemainnya itu sudah jadi ya, bagaimana sistem dari Pep Guardiola tuh sudah terbentuk ya. Bukan cuma terbentuk dalam 1-2 musim loh ya. Sudah berapa musim Pep Guardiola melatih Manchester City. Pun juga Jurgen Klopp. Sudah berapa musim Jurgen Klopp melatih Liverpool ya. Sehingga walaupun musim ini tidak banyak melakukan gerakan di bursa transfer, tapi timnya kalau menurut gue sudah jadi ya. Lebih jadi bahkan dari timnya seorang Ole Gunnar Solskjaer ya. Kenapa? Karena kenyataannya Manchester United itu masih kurang di sana, kurang di sini, masih banyak bongkar pasang ya, masih banyak lini yang sangat rawan katakanlah ya. Yang musim ini kita jelas ya, defensive midfielder kita kosong. Lalu apakah ini bisa dijadikan pembelaan begitu ya? Pembelaan apa dulu nih? Pembelaan tidak dapat piala. Ya kalau menurut gua sih, kalau nanti ya akhir musim Manchester United tidak dapat piala, ya tentunya ini sesuatu yang mengecewakan. Ya gua setuju. Tapi kita tidak boleh buta, kita juga harus lihat bagaimana tim-tim lain ya, bagaimana keadaan sepanjang kompetisi. Kita tahu kita punya lubang menganga di defensive midfielder. Tapi tim-tim lain pun juga demikian, mereka punya plus dan juga punya minus ya kan. Lalu ada yang berkata, ya ini kalau seandainya tidak juara, maka kesalahan ada pada Ole Gunnar Solskjaer. Itu juga gue kurang setuju. Karena apa? Ini kolektif begitu ya. Ada dari sisi manajemen ya kan. Jangan lupa ya, individu pemain itu dia juga punya dia punya urusan sendiri-sendirian. Ini akan terrefleksi permainan di dalam permainan di lapangan ya. Maksud gue begini, pemain-pemain macam kayak Paul Pogba yang belum jelas perpanjangan kontraknya. Ya, ada kemungkinan akan tampil angin-anginan ya kan. Bagaimana seorang Jadon Sancho yang masih berjuang untuk adaptasi? Bagaimana Donny van de Beek? Bagaimana Edison Cavani yang cuma semusim saja di sini? Bagaimana konsentrasinya bisa tetap terjaga ya? Tidak berpikir tentang musim depan gue pingin main di mana ya kan? Belum lagi pemain-pemain yang lainnya. Setiap individu punya faktor berbeda-beda, dan menurut gue ini kan bukan hanya di Ole Gunnar Solskjaer begitu ya. Ya gue bukannya membela Ole Gunnar ya. Maksud gue kalau seandainya Ole Gunnar tidak jadi juara, tentu saja gue akan kecewa. Tapi gue juga pingin objektif, tidak subjektif. Maksud gue begini ya. Kalau seandainya Ole Gunnar ya lolos ke semifinal Liga Champions ya kan, lalu mampu memberikan persaingan yang sengit dengan siapapun yang juara, katakanlah Manchester City ya. Dari kita beda 12 poin, lalu nanti mungkin Manchester City bahkan harus menentukan juaranya di 1 atau 2 pertandingan terakhir, ya menurut gua itu sudah progres. Setuju atau tidak? Drop di kolom komen. Tetap ikutin Football United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.